Shalom, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Syukur karena hari ini saya dapat kembali menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada melalui program Bible and Coffee. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, melalui program ini saya kembali mengajak setiap umat Tuhan untuk tetap terus tertanam dalam firman Tuhan, karena Alkitab katakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tinggal tetap. Itu sebabnya pondasi kehidupan kita bukanlah apa kata orang tentang kita, iya kan? Pondasi kehidupan kita juga bukan karena apa sikap orang terhadap kita, tetapi pondasi kehidupan kita adalah apa yang dikatakan firman Tuhan bagi kita. Itu sebabnya penting sekali untuk kita terus tetap tertanam dalam firman Tuhan, karena Alkitab jelas katakan bahwa firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga dengan merenungkan firman Tuhan, kita tidak lagi tinggal dalam kegelapan, selalu diterangi akan kasih Tuhan, selalu diterangi jalan kita, sehingga dituntunnya kita masuk dalam seluruh rencana dan janji Tuhan. Saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya kembali mengajak setiap kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak, terima kasih karena hari ini adalah hari yang Tuhan jadikan bagi kami. Kami mengucap syukur. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru bagi kami. Setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu ada pengharapan bagi kami. Kami perlu dikoreksi, kami perlu dibimbing, kami perlu diarahkan, kami perlu diselidiki, sehingga setiap kali kami merenungkan firman Tuhan, selalu ada pembaharuan dalam cara kami berpikir, cara kami bertindak, dan kami mempermuliakan nama Tuhan. Sampaikan sesuatu bagi kami, ya Allah Roh Kudus. Kami buka hati kami untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, suatu kali Yesus sebelum memulai pelayanannya, Yesus memulainya dengan puasa 40 hari. Alkitab mencatat, dan Alkitab mencatat bahwa Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun, saudara yang dikasih dalam Tuhan, untuk diuji di sana. Dan suatu kali Yesus diuji dengan pertanyaan dari iblis gitu kan, jika engkau anak Allah, engkau sanggup mengubah batu-batu ini menjadi roti, karena Yesus lapar pada saat itu. Secara manusia juga Yesus lapar. Nah, apa kata Yesus ini yang akan kita sama-sama renungkan di hari ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan? Dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, Matius 4 ayat 4, Yesus bilang begini, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi Yesus sedang mengajarkan kepada setiap kita dan juga menegur iblis pada saat itu, saudara dikasih dalam Tuhan, bahwa manusia itu tidak hidup dari roti saja. Manusia tidak hidup hanya dari makan makanan jasmani, tetapi manusia juga hidup dari perkataan Allah, hidup dari firman Allah. Betapa pentingnya firman Allah dalam kehidupan kita. Itu sebabnya kalau kita tidak menyadari bahwa firman Tuhan itu adalah sebuah kebutuhan dalam kehidupan kita, maka kita sejatinya sedang hidup dalam kedagingan. Kenapa? Karena yang kita makan hanyalah makanan-makanan jasmani. Hanyalah roti, hanyalah nasi gitu kan, hanyalah Indomie, hanyalah makanan-makanan jasmani yang memang secara jasmani membuat tubuh kita kuat, saudara dikasih dalam Tuhan. Tetapi di sisi lain kita adalah roh yang dihidupkan oleh Allah, sehingga akhirnya kita juga mesti ingat, oh, kalau saya juga adalah manusia roh, iya kan? Karena itu saya juga perlu makan makanan rohani, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah. Nah, orang-orang yang tidak lagi tertarik merenungkan firman Tuhan, saudara, hidupnya kering. Kenapa? Karena dia tidak ada makanan. Mungkin dia berlimpah makanan jasmani, mungkin dia setiap hari makan 3 kali sehari sehingga tercukupi asupan gizi untuk tubuh jasmaninya. Tetapi secara rohani dia kering, sudah dikasih dalam Tuhan. Sehingga ketika diperhadapkan dengan masalah, ketika diperhadapkan dengan tekanan hidup, makanan jasmani itu sangat-sangat sedikit berkompetensi untuk mengambil bagian dalam hal itu. Tetapi makanan rohani akan sangat diperlukan ketika kita sedang diperhadapkan dengan tekanan-tekanan hidup. Baik dihianati, dikecewakan, sudah dikasih dalam Tuhan. Makanan jasmani hanya sedikit sekali, mungkin bisa membuat kita dengan berpikir berpikir secara jasmani. Tetapi firman Allah membuat kita kuat menghadapi pressure itu, menghadapi tekanan itu.
Sehingga saya mengajak setiap kita umat Tuhan dimanapun kau merenungkan firman Tuhan pada saat ini, ayo latih yuk diri kita yuk. Secara khusus kita ada di hari ke-29 ini, saudara yang dikasih dalam Tuhan. Masih hari ke-29 di tahun 2025, perjalanan masih panjang. Ayo kita biasakan diri kita untuk tidak pernah skip, ya, tidak pernah melewatkan untuk merenungkan firman Tuhan setiap hari. Karena itu kebutuhan roh kita. Ketika kita memerlukan kebutuhan roh dan kita tidak makan makanan rohani, yaitu firman yang keluar dari mulut Allah, maka roh kita kering. Kalau orang yang memiliki roh kering, saudara dikasih dalam Tuhan, sekalipun dia makan makanan jasmani yang banyak, dia akan sulit menghadapi tekanan hidup. Dan ini yang sedang terjadi hari-hari ini. Tekanan demi tekanan hidup, masalah demi masalah hidup, pergumulan demi pergumulan sedang menimpa anak-anak Tuhan seluruh dunia, semua manusia. Dan orang yang kalau hidupnya sudah tidak lagi bergantung sama Tuhan, tidak lagi tertarik baca Alkitab, tidak lagi tertarik menyembah Tuhan, tidak lagi tertarik datang ke gereja, akan sulit. Kenapa? Karena kering. Gitu loh. Karena kering hatinya. Saudara dikasih dalam Tuhan, Musa pernah bilang sama bangsa Israel dalam Ulangan pasal 8 ayat yang ketiga. Musa bilang begini, jadi Tuhan merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar secara jasmani, ya, dan memberi engkau makan mana setiap hari yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, tidak juga engkau kenal, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. 40 tahun bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir makan mana setiap hari, saudara dikasih dalam Tuhan. Mana? Dan Alkitab catat mereka tetap sehat. Kenapa? Karena selama perjalanan 40 hari bukan hanya mana yang mereka dapati, tetapi pimpinan Tuhan, arahan Tuhan, firman Tuhan yang disampaikan setiap hari bagi mereka. Tapi ada waktunya mereka komplain sama Tuhan secara jasmani. Daging mereka memberontak sehingga mereka berkata dalam Bilangan pasalnya yang ke-21 ayat 5. Mereka bilang, lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti, tidak ada air. Dan akan makanan hambar ini, yaitu mana, kami telah muak. Saudara, orang kalau fokus hidupnya hanya kepada makanan-makanan jasmani, hal-hal lahiriah, jadinya seperti ini nih. Jadinya seperti di Bilangan 21 ayat 5. Apa? Dia akan memberontak terhadap Allah. Dia akan melawan Allah. Karena apa? Karena dagingnya yang dipuaskan. Mereka tidak terima. Karena apa? Karena rohnya kering. Tanpa firman manusia kering. Saudara dikasih dalam Tuhan, kita perlu firman Allah setiap hari yang membuat hidup kita bisa mengucap syukur setiap kali kita diperhadapkan dengan segala sesuatu. Jadi jelas hari ini kita diingatkan, manusia hidup bukan dari makanan jasmani saja, tetapi manusia juga hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. 40 tahun bangsa Israel makan mana tetap sehat, karena bukan hanya mana jasmani yang mereka dapati, tetapi mana rohani, pimpinan Tuhan, arahan Tuhan juga mereka dapati setiap hari. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, saya ajak, saya encourage, saya arahkan setiap kita umat Tuhan. Ayo, hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang, bukan hari-hari yang mudah. Kita perlu roh kita dipuaskan, sehingga apapun keadaan kita kuat. Makanan-makanan rohani kita perlu makan setiap hari, sehingga apapun yang kita hadapi, kita menjadi pribadi-pribadi yang keluar sebagai orang-orang yang lebih daripada pemenang. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami perlu firman-Mu setiap hari. Kami perlu dituntun, kami perlu diarahkan, kami perlu dipimpin setiap hari dalam hidup kami. Sebab kami tahu bahwa kami bukan hanya hidup dari makanan jasmani saja, tapi kami juga hidup dari makanan rohani, firman Allah yang memberikan kami kehidupan untuk kuat menghadapi setiap apapun yang ada dalam hidup kami. Bapak, hamba berdoa buat umat-Mu dimanapun mereka mendengarkan firman-Mu saat ini. Biarlah diberikan kepada mereka semua hati yang haus dan lapar akan firman-Mu, sehingga setiap kami tetap dalam tuntunan dan arahan jalan Tuhan. Hamba juga berdoa buat yang sakit, Tuhan jamah dan sembuhkan. Dalam nama Yesus, bilur-bilur-Mu menyembuhkan mereka. Karena kami percaya, ya Tuhan, disampaikan firman disembuhkan mereka. Berkat-Mu ada atas setiap kami umat-Mu. Demi nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin.